Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita memasuki hari ini dengan penuh sukacita Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan renungan audio pada kesempatan ini. Namun sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus di pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami, secara khusus kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan pembacaan firman ini, dan di saat kami mendengar, kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikian firman Tuhan kita, Bapak Ibu sekalian. Tema renungan kita pada kesempatan ini adalah makna ketiadaan. Suatu hari di sebuah kelas, tampak seorang profesor dengan para mahasiswanya bertanya jawab. Lelaki profesor itu bertanya kepada mahasiswanya, apakah semua yang ada adalah ciptaan Tuhan? Seorang mahasiswa yang duduk paling belakang spontan menjawab, "Ya Profesor, Tuhan memang menciptakan semuanya." Saya rasa kita semua tidak meragukan hal itu. Itu benar. Keterangan tentang itu banyak terdapat di Alkitab, sahut mahasiswa tersebut. Kemudian sang profesor hanya mengangguk. Sesaat beliau tampak setuju dengan jawaban mahasiswanya. Namun tiba-tiba beliau bertanya lagi, jika Tuhan menciptakan segalanya, berarti Tuhan juga menciptakan kejahatan. Sebab kejahatan itu bukan sekedar khayalan, bukan sekedar fiksi, tapi benar-benar nyata, real. Kalian bisa melihatnya di surat-surat kabar kriminal. Nah, jika kejahatan itu ada, dan setiap yang ada pasti ada penciptanya, maka Tuhanlah yang menciptakan kejahatan. Kalian yang bilang sendiri tadi ya, bahwa Tuhan menciptakan segalanya, berarti Tuhan juga menciptakan kejahatan. Kedua mahasiswa yang tadi menjawab kali ini cuma bengong. Beberapa mahasiswa lain juga kelihatan tercengang melihat mahasiswanya kalah. Profesor itu kemudian tersenyum. Kedua matanya berbinar senang. Nah, kini jelaslah bahwa agama hanyalah mitos. Bahkan mungkin Tuhan sendiri hanya ada dalam bayangan kalian, bukan di atas langit sana. Seorang mahasiswa tiba-tiba mengacungkan tangan dan berkata, "Profesor, boleh saya bertanya sesuatu?" Tentu saja," jawab profesor dengan senang. Mahasiswa itu kemudian berdiri. "Profesor, apakah dingin itu ada?" ujarnya. "Pertanyaan macam apa itu?" "Tentu saja dingin itu ada. Apa selama ini kamu tinggal di gurun pasir?" sahut profesor yang kemudian diiringi tawa mahasiswa lainnya. "Kenyataannya, Pak," jawab mahasiswa tersebut, "dingin itu tidak ada. Menurut hukum fisika, yang kita anggap dingin adalah ketiadaan panas. Suhu minus 460 Fahrenheit adalah ketiadaan panas sama sekali. Dan semua partikel menjadi diam dan tidak bereaksi pada suhu tersebut. Kita menciptakan kata dingin untuk mendeskripsikan ketiadaan panas." Kemudian kelas hening. Sesaat kemudian mahasiswa itu
kembali berkata, "Profesor, apakah gelap itu ada?" Profesor itu menjawab, "Tentu saja gelap itu ada." Mahasiswa itu menjawab, "Sekali lagi Anda salah. Gelap itu juga tidak ada. Gelap adalah keadaan di mana tidak ada cahaya. Cahaya bisa kita pelajari, gelap tidak. Kita bisa menggunakan prisma Newton untuk memecahkan cahaya menjadi beberapa warna dan mempelajari berbagai panjang gelombang setiap warna. Tapi Anda tidak bisa mengukur gelap. Seberapa gelap suatu ruangan diukur dengan berapa intensitas cahaya ruangan tersebut. Kata gelap dipakai manusia untuk mendeskripsikan ketiadaan cahaya. Kelas makin hening. Sang profesor diam-diam meringis. Tiba-tiba mahasiswa itu bertanya lagi, "Profesor, apakah kejahatan itu ada?" Dengan bimbang profesor itu menjawab, "Tentu saja seperti yang telah kukatakan sebelumnya. Kita melihat setiap hari di koran dan di televisi banyak perkara kriminal dan kekerasan di antara manusia. Perkara-perkara tersebut adalah manifestasi dari kejahatan." Namun mahasiswa itu lagi-lagi membantah. "Sekali lagi, Anda salah, Pak. Seperti dingin atau gelap, kejahatan adalah kata yang dipakai manusia untuk mendeskripsikan ketiadaan kasih sayang Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan adalah hasil dari tidak adanya kasih Tuhan di hati manusia. Seperti dingin yang timbul dari ketiadaan panas dan gelap yang timbul dari ketiadaan cahaya." Profesor itu terdiam. Mahasiswa itu kembali duduk. Untuk sesaat ruang kuliah dipenuhi keheningan hingga suara profesor memecahnya. "Siapa namamu, Nak?" "Albert Sir Einstein." Demikianlah Bapak Ibu sekalian percakapan Albert Einstein di ruang kuliah, di ruang kelas bersama dengan profesornya yang mau membicarakan bahwa ketiadaan atau ketidakhadiran Tuhan atau adanya kejahatan, atau dikatakan profesor tadi Tuhan itu adalah pencipta kejahatan atau agama mitos dengan berbagai topik diskusi lain, itu terjadi dalam percakapan ruang kelas yang sungguh nyata. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini kita mengatakan ya firman Tuhan yang kita renungkan bahwa Tuhan sungguh hadir, Tuhan pencipta, tapi Dia tidak pernah menciptakan kejahatan. Ketiadaan atau ketidakhadiran Tuhan dalam hidup kita adalah penyebab dari munculnya perasaan takut, khawatir, dan bisa saja kita menjadi jahat, Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, makanya tinggallah terus di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, supaya kita berbuah, supaya kita berharap, dan kita senantiasa taat dan setia kepadanya. Amin. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, tinggal di dalam Tuhan, dan kami dapat berbuah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.